Kita kembali di segmen ketiga dalam program Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel. Ya, kita bersama Nia Putri Batik Nusantara Sulawesi Selatan. Nah, tadi sudah di mana nih? Di pertengahan ya pada saat karantina. Iya. Itu perasaannya apa tuh? Yang tadi Kak, yang terlambat ya. Oh iya, Ya. terlambat. Jadi sempat kepikiran banget Ya. ya. Waktu pulang ya? Datang Kak. Enggak, maksudnya sampai pulang, waktu pulang itu masih dipikirin. Iya. Sempat nyenyak tidurnya enggak? Enggak Kak. Nah, setelah itu esoknya kemudian bertanding, apa yang dirasakan pada saat euforia, atmosfer, udah banyak pendukungnya ini teman-teman. Pada saat jalan, opening number dan sebagainya, gimana rasanya? Kembali lagi ke tadi yang itu Kak, cerita yang terlambat. Oke, silakan. Nah, pada saat karantina hari pertama itu awalnya kayak setelah terlambat registrasi, terus ditanya kenapa terlambat begini-begini ya. Terus yang kakak yang panitia situ bilang, dan kali jangan terlambat ya deh, karena ini pengurangan nilai. Dengan mukanya yang serem ya. Betul ya. Ya ditanya, katanya dikurang nilai kalau begini. Ya dari situ tambah kepikiran lagi, sudah kepikiran tadi tambah kepikiran lagi. Jadi duduk pada saat itu acara perkenalan panitia Kak. Ya untung belum masuk materi. Oke. Ya. Jadi duduk, kemudian masuk materi pertama itu yang dibawakan oleh Kak Irfan sendiri kayaknya Kak. Iya Kak Irfan. Materi pembekalan. Nah di situ mulai masuk sesi tanya jawab, teman-teman yang lain sudah mulai angkat tangan, gini-gini. Terus saya masih dalam hati bilang, masih mikir. Saya harus apa ya? Saya harus apa ya? Untuk menutup yang untuk tadi. menutup yang tadi. Ya, saya sempat diam dulu. Kemudian saya memberikan diri untuk angkat tangan dan untuk kayak biasanya Kak, rasanya kayak setelah satu kali bertanya biasanya kayak mau terus lagi. Nah dari situ sudah mulai bangkit semangat saya sampai pada ada ketika saya bertanya atau mungkin saya menjawab. Di situ orang langsung semua tepuk tangan. Jadi saya sudah merasa saya sudah bisa tutupi kesalahan saya sedikit-sedikit. Ya lanjut ke mungkin pas sorenya itu Kak ada sesi interview. Nah di situ juga saya sempat merasa bilang apa ya yang ditanyakan sebentar. Kayak begitu karena saya juga pernah rasakan interview, namun ternyata tidak seseram yang saya bayangkan. Ya rasanya enjoy juga menjawab Kak, dari ada 4 pos toh Kak. Di situ kayak rasanya legami juga. Ada pos pendidikan, ya, ada budaya, pariwisata, pengetahuan umum ya kayak gitu kan. Iya. Dan dari keempat pos tersebut saya rasa sudah memberikan yang terbaik dan sudah bisa menutupi kesalahan saya yang tadi. Nah kemudian masuk ke hari grand finalnya Kak. Di situ kan ada orasi. Nah kalau orasinya itu Kak saya persiapkan kurang lebih 1 minggu. Saya sudah hafal mati sampai saya hafal yang sudah tidak mau untuk pegang teks lagi. Ya setiap di mana saya menghafal terus dan alhamdulillah juga sudah memberikan yang terbaik pada saat orasi. Kemudian pada sesi Q&A saya juga ditanya kenapa kami harus memilih Anda sebagai juara. Ya, saya sudah juga menjawab dengan yang terbaik menurut saya Kak. Ya, kemudian pada saat pengumuman top 6, top 5? Top 6 tadi Kak yang Q&A. Ya, pada saat pengumuman disebut dari juara 5, 4, 3 sampai 2 yang akan dipasangkan crown Kak, di situ rasanya sudah apapun hasilnya ya saya selalu berdoa. Oh iya Kak, doa saya pas ikut ajang ini saya bilang, ya Allah berikanlah saya hasil apa yang Engkau ridhoi dan orang-orang ridhoi. Jangan Engkau berikan saya hasil apa yang tidak dapat saya pertanggungjawabkan nantinya. Jadi saya tidak pernah meminta untuk menjadi juara 1, saya hanya tanamkan itu dalam diri saya karena saya yakin apapun hasilnya itulah yang terbaik. Wah keren nih. Nah pada saat dinobatkan menjadi juara, apa yang dirasakan? Ya, rasanya sedih, bahagia, rasanya lelahnya saya sudah terbayarkan karena persiapannya walaupun saya rasa tidak terlalu lama, tapi saya sudah banyak rasanya korbankan waktu, tenaga, pikiran. Jadi rasanya kayak lega, bahagia, namun ada lagi satu tanggung jawab di pundak. Campur aduk ya? Iya, ada satu tanggung jawab yang dimana akan menjabat setahun ke depan, harus bikin inovasi, program kerja, ya harus amanah lah Kak dalam menjalankan jabatan tersebut. Betul, keren banget, salut sama dia ya.
Nah, selanjutnya nih, Nia kan kuliah sekarang, kemudian aktif di organisasi, kemudian pageant juga. Ini ada undangan-undangan juga kayak gini nih ya. Belum lagi tugas sekolah, program kerja dan sebagainya ya. Itu gimana tuh bagi waktunya tuh? Apa memang ada waktu khusus di apa sih namanya, di marking di kalender atau dibuat diary atau di digital note atau di konsep di kepala aja atau mengalir atau kayak gimana? Kayak untuk pengaturan jadwalnya Kak, biasanya saya bikin note di HP saja. Yang dimana biasa kalau misalkan memang ada tugas Ya. yang walaupun mungkin Kak dikumpulnya minggu depan, tapi selagi saya bisa kerja di hari itu, saya harus selesaikan. Karena rasanya juga kalau tugas itu ditumpuk berhari-hari jadi beban. Betul. Jadi biasanya Kak kalau memang saya ada waktu, misalkan tadi pas pagi dikasih tugas, kalau bisa malamnya saya kerja, saya harus kerja. Karena saya juga tidak tahu mungkin besok ada lagi tugas Betul. atau mungkin ada kendala lain. Jangan sampai menumpuk ya, Ya. belum lagi pekerjaan-pekerjaan dan urusan-urusan yang Ya. lain ya. Kayak gitu ya. gitu. Wah, keren-keren. Berarti bukan tipe orang yang menunda-nunda ya. Selalu berusaha untuk disiplin. Nah, kalau untuk ini kita ke ranah perspektif pribadi nih. Kalau untuk pandangan seorang Nia nih yang berusia 19 tahun, benar? Benar. Benar ya tebakan Iya, saya 19 19 tahun. Yang masih dalam bisa dikatakan bahwa masa pencarian jati diri dan belum menemukan pastinya ya. Iya. Benar nggak? Iya, Belum benar. menemukan, masih dalam tahap pencarian jati diri. Gimana sih sebagai seorang remaja Gen Z yang masih sangat muda mencoba untuk memandang kaum hawa ya, secara general atau secara umum atau perempuan lah, let's say perempuan. Bagaimana pendapatnya tentang perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan yang tidak memiliki pendidikan sama sekali? Bagaimana pandangannya seorang Nia, adik Nia? Untuk pandangan saya bagaimana seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan yang mungkin tidak Iya, memiliki khususnya pendidikan, perempuan ya. ya khususnya perempuan, mungkin Kak dari orang-orang yang berada di posisi tersebut juga memiliki banyak faktor. Mungkin bisa dari keluarga, terutama mungkin Kak yang terutama itu adalah biaya. Oke, kita tahan dulu. Keep your statement. We will be right back after this. Ya, pemirsa TV Sulsel, good people, kita akan kembali.